symphonies. Before all I heard was silence, a rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find the key without you. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Prodi Manajemen angkatan 2021 akan melakukan wawancara Pak di Soto Bro di daerah Bantul. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Kadariaski dengan NIM 2021041025. Saya Hilda Muhammad dengan NIM 2021041026. Saya Abdul Muluk dengan NIM 202104102668. Saya Nadla Indonesia dengan NIM 202104102660. Saya Nurul Hasanah dengan NIM 2021041027. Ya, langsung saja memasuki sesi wawancara. Sebelumnya perkenalkan, saya Yaski Mas. Dengan Ya. Mas sendiri nama siapa? Perkenalkan saya Viko Mahardika, biasa dipanggil Viko. Oh iya. Jadi Mas Viko ya dipanggilannya ya. Kalau boleh tahu nih Mas, ini Mas Viko itu memulai bisnis umur berapa sih Mas? Kalau untuk usaha yang Soto Bro ini saya mulai itu dari umur 18 tahun. 18 tahun. Ya. Berarti udah jalan 2 tahun ya Mas? Ya, hampir 2 tahun. 2 tahun. Kalau boleh tahu nih Mas, latar belakang usaha soto ini itu gimana? Terus berdiri usahanya tuh sejak kapan? Terus kenapa memilih usaha ini? Serta modalnya itu berapa? Sama dari mana? Nah, untuk awalnya kan saya dulu kan waktu udah lulus dari SMA. Nah, saya itu kan kepikiran daripada gak ngapa-ngapain ini. Jadi saya lihat ada kayak lowongan gitu, kayak jualan dawet pertamanya. Nah, jualan dawet tuh di situ tuh sistemnya bagi hasil. Jadi saya jualin produk orang lain gitu, tapi kita nggak ngeluarin modal. Nah, itu dulu saya sempet jualan di depan Gapensi Bantul. Nah, di situ. Nah, terus setelah berjalan hampir 6 bulan, itu saya kepikiran kok kayaknya kalau ikut orang cuman kayak gini aja. Nah, kebetulan saya kan juga dulu sering nyoto juga, suka dengan kuliner soto, terutama soto yang unik-unik gitu. Jadi dulu tuh awalnya tuh nyoto tuh bisa sampai ke Kulon Progo, lihat di Instagram atau TikTok gitu. Kayaknya tempatnya asik nih. Oh, coba ke sana, pagi-pagi ke sana. Nah, terus setelah sampai sana tuh kok terlintas juga pikiran, kayaknya kalau usaha soto juga perputarannya tuh cepet uangnya. Kan orang nggak banyak nongkrongnya tapi jajannya gitu. Soto identik dengan itu. Nah, itu alasan saya memilih usaha soto ini. Terus untuk awal pembangunannya ini pada tahun 2021. Dan kita mulai buka itu tanggal 18 Desember 2021. Itu kita mulai buka yang awalnya kita jaga sendiri, masak sendiri. Terus apa-apa pokoknya sendiri di warung, belum ada yang bantu. Modal. Nah, untuk modalnya itu kebetulan ini diberi oleh orang tua, yang mana awalnya tuh hampir 100 juta buat bangun warung ini, dari awalnya sawah yang pengeringan begitu, dari pengurukannya sampai konstruksi bangunannya itu sekitarnya habis segitu. Terus rencana balik modalnya itu berapa tahun Mas? Untuk rencananya balik modal tuh kita sejauh ini masih memikirkan untuk memutarkan uangnya, dan untuk rencana balik modalnya tuh sekitar 4 tahun. Terus Mas, kenapa memilih lokasinya yang di sini, terus inovasi yang membedakan sama soto-soto yang lain? Oh iya, untuk pemilihan lokasinya kita memilih di sini tuh soalnya dulu kan saya juga pendatang di sini,
yang awalnya tuh dulu beli tanah di sini dan rencananya mau dibangun rumah, dan ternyata saat di notaris itu malah ditawarin rumah di samping desa. Nah akhirnya ambil yang rumah samping desa, dan tanah yang di sini tuh nganggur gitu mas, buat apa, disewa tetangga buat bakar batu bata. Nah terus apa, untuk pemilihan lokasinya juga di sini kan bisa dibilang juga di pinggir sawah, jadi setiap orang yang datang ke sini tuh bisa sambil menikmati soto dengan pemandangan sawah gitu mas. Jadi suasananya berbeda dari warung-warung yang lainnya. Untuk target pasarnya mas, satu ini apa? Oh, untuk target pasarnya kita tuh menargetkan dari awal tuh untuk mahasiswa dan apa namanya, orang-orang yang suka dengan kuliner gitu mas. Jadi kan sini kan lokasinya yang relatif dekat dengan isi sekitar 2-3 kilo, terus dekat dari kampus STTKD. Nah jadi kita menargetkan mereka, mahasiswa-mahasiswa. Jadi kan Soto Mbro tuh udah berjalan 2 tahun lebih lah ya kehitungnya itu. Untuk menurut masnya ini strategi bisnis tuh penting gak sih? Menurut saya juga penting mas, strategi bisnis. Nah kan menurut masnya ini penting. Strategi apa sih yang digunakan pada Soto Mbro ini? Saat ini kita pakai strategi diferensiasi mas dengan produk lain sama cost leadership. Cost leadership. Iya. Kalau promosinya mas kayak lebih ke condong ke TikTok lah biar banyak pengunjung gitu. Nah untuk media promosinya kita pakai mas, apa namanya, Instagram dan TikTok, kita andalkan 2 platform itu mas. Oke. Itu mas, kan tadi kan dalam ini ada strateginya. Nah saat mengimplementasikan strategi di bisnis itu ada tantangannya nggak sih? Untuk tantangannya sendiri sih kita kan ada menu topping kulit ayam crispy. Nah tantangan di situ tuh kita kulit ayam crispy itu di pasar tuh tidak selalu tersedia mbak. Jadi kita tuh harus gimana ya, kita memprediksi kira-kira ini habisnya seminggu lagi habis, kita udah mulai pesen lagi gitu mbak. Soalnya kalau kita pesen mendadak tuh stok di tokonya tuh nggak selalu ada. Terus untuk tantangannya lagi tuh kayak misal karyawannya izin, tiba-tiba izin mendadak gitu ada acara. Nah di situ kita masih gimana ya, bingung untuk tantangannya yang seperti itu loh. Jadi saat karyawan izin tuh kita malah gimana ya? Kewalahan sendiri gitu mbak. Nah tapi di sini kita juga udah punya SOP untuk perizinannya itu dari jauh-jauh hari sebelum harinya itu. Terus dari tantangannya itu gimana sih cara ngadepinnya? Untuk ngadepin yang karyawan tadi kita udah nyiapin SOP mbak, kita udah ada SOP lagi. Jadi setiap karyawan yang ingin izin tuh minimal H-1 sebelum izin itu kita udah harus mulai izin. Kalau mendadak gitu kita tetap nggak bisa mbak, tetap harus masuk gitu. Kalau semisal ini mas, kan kalau sakit kan mungkin nggak ada pemberitahuan kan, kayak tiba-tiba ngedrop atau apa, nah itu gimana? Nah untuk toko ini tutup apa mau sama ownernya sendiri yang jaga? Kalau untuk misal izin sakit gitu ya mas, kita kan juga masih jadi kita nanti sesuaiin lagi jadwalnya. Jadi saya kan juga sekarang kesibukannya juga ada kuliah. Jadi nanti yang di warung 1 orang dulu, terus nanti saya pulang kuliah saya baru langsung nyusul ke sini gitu mas. Oke, berarti ketika ada karyawan satu sakit otomatis minta karyawan yang satu laginya untuk jaga dulu toko sebentar baru diganti sama masnya gitu. Iya mas, jadi kita karyawannya ada 2, jadi 1 izin gitu, nanti yang di warung 1 orang dulu. Oke. Paham. Terus itu nggak, sama karyawannya tuh ada aturan khususnya gitu nggak mas? Untuk aturan khusus sih masih mbak, kayak misal datangnya maksimal jam 7 udah sampai sini, terus mulai close order setengah 3 dan jam 3 udah tutup. Terus itu soal perizinan seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Terus peraturannya ya kurang lebih kayak gitu mbak. Terus itu gaji karyawan di sini tuh di UMR atau masih di bawah UMR itu mas? Untuk gajinya kita pakai sistem harian mbak. Jadi misalnya dari karyawan itu masuk setiap harinya, maka gajinya akan lebih besar gitu mbak. Jadi kita hitungannya per harian gitu. Okay.
Dan sistem penggajiannya kita nanti tuh ada bonus penjualan juga, terus bonus misal dapat pesanan ke mana gitu, kayak misal jadi kita jadi cateringnya gitu. Nah itu ada bonusnya lagi untuk karyawannya. Masalah peraturan nih Mas, kan kalau misal karyawan ngelanggar peraturan tuh ada sanksinya gimana? Misal dipotong gaji atau apa gitu? Kalau untuk sanksinya kita belum ada Mas, jadi kita kayak nerapin sistem kekeluargaan gitu Mas. Maksudnya? Iya. Untuk perekrutan karyawannya nih Mas, gimana? Perekrutan karyawan, Iya. alhamdulillah dulu kan ada tetangga rumah yang habis kerja dari restoran Padang. Iya. Nah di situ restoran Padangnya tutup. Nah kita kayaknya ini prospek juga, jadi kita rekrut itu. Ya. Tapi masih deket juga lah ya, soalnya kan tetangga juga. Iya masih tetangga. Kalau ini kan Mas nih kuliah nih. Iya. Otomatis yang jaga di toko ini karyawan. Mas nih langsung percaya ke karyawan 100% apa enggak? Soalnya kan itu masalah keuangan gitu kan. Iya. Untuk percaya 100%-nya tentu saja tidak ya Mas. Jadi setiap saya selesai kuliah dan memang sudah nggak ada tugas gitu, saya setiap pulang tuh langsung mampir ke sini dulu Mas. Jadi nanti uang masuk dan keluarnya saat hari itu tuh saya juga tahu gitu Mas. Dan setiap closingan itu nanti karyawannya tuh wajib melaporkan pendapatannya berapa kayak gitu Mas. Oh, paham. Tapi pernah nggak sih Mas ada kecurangan gitu, semisal dari bahan baku beli nih sama karyawan ke toko anu, minta uangnya tuh ke Masnya segini tapi padahal harga aslinya itu lebih rendah dari uang yang diminta? Sejauh ini kita belum nemuin yang kayak gitu Mas. Belum, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terus mas kan kuliah ya, bisnis Ya. sampai kuliah. Nah, suka kewalahan nggak sih bagi tugas antara tugas kuliah sama buat ngurusin bisnisnya? Nah, ya kadang di saat kan tugas kan kadang datangnya langsung bareng semua gitu ya. Sabrek. Nah, kadang juga ada kewalahannya juga sih Mbak. Tapi di sisi lain saya juga di sini masih lebih fokus ke kuliahnya gitu Mas. Jadi warung tuh saya cuman ngecek aja gitu Mas. Memastikan itu jalan atau tidaknya gitu. Orang tua ikut terjun langsung apa cuma memantau doang? Kalau orang tua itu nggak ikut terjun langsung Mas. Jadi orang tua tuh udah kayak ngasih kepercayaan ke saya Ya. gitu. Jadi untuk masalah gaji karyawan dan lain-lain itu saya sendiri yang Sendiri. iya. Setiap ada kesulitan sering konsultasi gak sama orang tua? Iya, setiap ada misal kita mau ngadain keputusan baru gitu ya Mas. Ya. Kita tetap ngasih minta persetujuan dan diskusi dengan orang tua. Jadi orang tua terlibatnya di pengambilan keputusan itu Mas. Oke, ya, paham. Ya Mas, dulu waktu mau bangun bisnis ini tuh kayak ada gengsi nggak gitu, takut diledekin temen kah atau gimana gitu nggak? Kalau dari saya pribadi sih dengan hal seperti itu saya tidak malu, karena emang dari kecil saya cita-citanya emang jadi pengusaha. Dan untuk hal gengsi berjualan seperti itu kayaknya di anak muda sekarang memang agak tinggi gitu Iya, ya. gak gengsi gak Iya. makan. Kadang saya juga buat apa sih gengsi kayak gini, orang ini juga buat kita sendiri. Kalau nggak mulai dari sekarang mau mulai kapan lagi? Iya. Terus ini pada perekrutan karyawan ini loh Mas, kan mesti ada kayak beda kan nasi Padang terus pindah ke soto, bikin soto gitu. Itu ada pelatihan dulu atau ikut ngalir aja gitu setiap hari belajar pelan-pelan, atau ada pelatihan beberapa minggu gitu? Untuk pelatihannya kita langsung terjun Mas, langsung terjun ke lapangan. Jadi saat langsung untuk bumbunya kan kita udah stok. Jadi nanti tinggal kita kasih tahu takarannya segini. Nah nanti kita ajarin di situ. Terus nanti karyawannya langsung nyoba gitu Mas. Jadi langsung terjun gitu pelatihannya. Oh iya. Terus ini kan sotonya kan udah enak gitu suasananya di pinggir sawah, angin, lihat-lihat yang hijau-hijau. Yang bikin beda dari soto di daerah sini lagi tuh apa sih Mas? Yang pertama diferensiasi kita tuh di tempatnya. Kita pakai konsep bangunan yang semi cafe industrial Ya, gitu Mas. Kita industrial. pakai konsep industrial. Terus buat kita juga sediain pemandangan sawah. Jadi pas nyantap soto tuh
gitu. Iya. Ya. Menikmati pemandangan juga. Menikmati pemandangan. Nah, terus kita tuh juga pakai mangkok Mas, pakai mangkok gerabah, dari gerabah. Oh, tanah liat. Ya, jadi kan identiknya soto kan dengan mangkok ayam jago. Iya, benar. Nah, kita ubah di situ tuh kita pakai tanah liat, Mas. Pakai nyediainnya tuh pakai tanah liat. Terus dari segi menunya sendiri kita juga memiliki diferensiasi. Yang pertama kita tuh menyediakan menu soto kulit ayam crispy, itu yang best seller tadi, kita. ya. Nah, terus ada soto telur rebus dibelah gitu kan. Ya, tahu. Terus ada soto bakso juga. Oh. Ya. Untuk- Barusan kan banyak nih menu-menunya kan. Ya. Nah, untuk apa namanya resep-resepnya itu dari mana sih Mas? Mas ngeriset sendiri kah? Lihat dari Google kah? Atau emang dapat bocoran dari orang gitu? Untuk resepnya sendiri saya tuh belajar sama simbah saya yang di Temanggung. Jadi sebelum saya buka warung ini saya tuh udah 2 minggu tuh hidup di rumah simbah belajar buat soto itu Mas. Buat bumbu dan lain-lainnya gitu. Jadi bisa dibilang resepnya tuh dari simbah. gitu. Dari simbah. Turun temurun. Terus itu tadi kalau misal ada menambah produk baru atau inovasi produk baru, itu Masnya kayak langsung buat keputusan atau rapat dulu sama karyawannya atau gimana? Untuk kita ngadain menu baru tuh kita tetap harus riset dulu Mas. Kita nyari ketersediaannya itu di pasar, terus ke efisiennya apakah nanti bakalan rugi atau malah Ramai. untung gitu kan Mas. Nah, untuk keputusannya tuh kita nanti ada diskusi dulu dengan karyawan juga. Habis itu dengan karyawan emang udah cocok, terus kita ke orang tua Mas. Saya langsung ngobrol ke orang tua gitu Mas. Oke. Untuk promosi yang digencar-gencarkannya tuh apa ya Mas? Biar orang-orang tuh mengikat atau tertarik dengan ini gitu. Untuk promosinya kita lebih ngandelin ke TikTok Mas. Ke TikTok. Misalnya tuh di TikToknya kontennya tuh lebih ke pemandangannya kah atau lebih ke menunya gitu yang soto crispy tadi kan soalnya baru denger juga gitu Iya. soto crispy. Untuk di TikTok tuh kita pakai sejauh ini masih ngandelin dari influencer Endorsement. masih ngandelin endorse gitu Oke, Mas. oke. Terus yang kita tekanin dalam videonya itu yang pertama tuh pemandangannya, terus dengan harga soto yang bisa dibilang murah, terus dengan variasi menunya gitu Mas. Jadi kita tekankan di situnya. Oke. Terus ada rencana ke depannya tuh gimana Mas? Apa mau buka cabang atau gimana gitu ada? Kalau untuk buka cabang pasti setiap usaha mesti juga punya impian dan punya target buat buka cabang ya Pak. Nah, untuk saat ini kita juga ada rencana buat buka cabang yang mana itu di kampus saya sendiri. Nah, jadi kita nanti mau buka di kantin kampus gitu Mbak. Masih rencana. Oh iya Mas, tadi kan mau buka di kantin kampus. Terus kalau di kantin kampus sama di sini tuh menunya bakal sama apa beda? Untuk menunya tetap sama Mas. Untuk menunya tetap sama, mungkin kita di harganya agak lebih tinggi yang di kampus. Soalnya kita di sana juga ada biaya sewa tempatnya juga dan lain-lainnya. Terus itu kalau boleh tahu nih omset per hari sama keuntungan per hari nih dari Soto Mbro itu kisaran berapa sih Mas? Untuk hari-hari biasa di lain weekend tuh sekitar 300 sampai 400 Mas per harinya. Nah, untuk weekend dan terutama weekend panjang terus Sabtu Minggu kita tuh 400 sampai 500 gitu Mas omset per harinya. Lumayan juga berarti ya Mas ya. Ya, Pernah nggak sih Mas ngalamin rugi besar gitu sama penjualan dari 2001 sampai 2023 nih? Kalau untuk rugi besar sih enggak Mas, paling kita rugi di biaya operasionalnya gitu Mas. Misal kayak dari pagi sampai sore hujan kayak gitu. Terus tiba-tiba bahan bakunya harganya naik tinggi. Sedangkan kita kalau untuk naikkan harga kan juga perlu pemikiran perlu berpikir panjang gitu loh Mas buat kedepannya. Soalnya barang naik tuh kadang cuman buat bulan ini, besok turun. Nah, kayak gitu Mas kendalanya buat anunya. Oh, berarti sistem di sini tuh kalau belanja tuh bukan harian tapi mingguan gitu ya stoknya Mas?
kita ada 3 metode gitu Mas buat belanjanya. Jadi kita ada yang bulanan, terus mingguan, ada yang harian. Untuk bulanannya sendiri tuh kita biasanya beli kayak kecap, terus garam, Yang bisa terus disimpan bihunnya, lama gitu ya. gula pasir kayak gitu. Nah untuk stok mingguannya tuh kita biasanya tuh stok anunya Mas, kayak cabai dan lain-lain gitu Mas. Mingguan. Terus buat hariannya tuh kita tempe sama ayamnya Mas. Mah hariannya tempe. Iya, hariannya itu. Oh ya Mas, tadi kan sempat dengar ada kadang dipanggil keluar atau pesanan porsi banyak gitu. Nah itu sistem dari itu tuh gimana sih Mas? Apa ada minimal pesan tertentu baru bisa diantar keluar atau berapapun pesanannya tetap dilayani? Jadi untuk prosedur pemesanannya kayak gitu kita Mas, tergantung jarak juga. Jadi misal kurang dari 5 kilo tuh kita misal ada pesanan 50, oke kita berangkat gitu Mas. Tapi untuk dengan jarak yang jauh tapi pesanannya tuh di bawah 100 kita masih Mas, belum bisa nerima ya. Iya. Kan tadi Mas dengarnya tadi tuh modalnya besar, terus kayak ada ketakutannya apa, soalnya kan diberi kepercayaan penuh dari orang tua gitu. Nah untuk ketakutan dan keraguan kan masih di awal juga ada Mas, terutama dengan modal yang bisa dibilang banyak, terus dan saya juga harus menyelesaikan studi kuliah saya. Nah jadi di awal tuh saya tuh juga bingung ini mau digimanain kayak gitu. Nanti kalau nggak laku gimana, kalau nggak laku terus malah bangkrut gimana gitu. Nah awalnya tuh sempat punya pemikiran kayak gitu, tapi setelah dengan bekal di kelas tuh saya juga dapat strateginya kayak gitu Mas. Misal kayak strategi pemasaran, strategi produksinya kayak gitu Mas. Jadi ya sejauh ini ketakutannya tuh pas di awal-awal gitu Mas. Ada gak sih Mas, misalkan minta modal ke orang tua nih, nah cara meyakini orang tua tuh gimana gitu? Untuk awalnya tuh dulu saya tuh juga cuman iseng Mas, kalau misal buat warung tuh gimana. Dan awalnya tuh rencana nggak dibuat kayak gini Mas. Jadi kita awal rencananya tuh cuman mau dibuat kayak pakai triplek. Iya. Awalnya mau pakai kayak gitu. Terus lama-lama kok merambat ke pondasi. Nah, buat pondasi tuh kayaknya nanggung dibuat kayak gitu. Nah, akhirnya kita putuskan bangun seperti ini, Mas. Jadi pembangunannya tuh bisa dibilang tidak terencana gitu loh, Mas. Maksudnya sambil berjalan. Iya. Ada kata-katanya gak sih Mas buat anak-anak muda yang di luar sana yang masih malu untuk memulai bisnis? Jangan gengsi memulai bisnis. Sebagai anak muda jangan takut untuk memulai hal yang baik, karena setiap ada aksi di situ ada reaksi. Jangan lupa nyuto. Terima kasih Mas Viko atas wawancaranya siang hari ini. Maaf mengganggu waktunya. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.